Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke materi kelima dari pemodelan perangkat lunak. Di sini kita akan membahas mengenai materi software desain proses dan strategis. Jadi, di sini kita akan membahas materi terkait dengan desain perangkat lunak, di mana memang dalam pembangunan perangkat lunak itu ada berbagai macam strategis dan paradigma yang digunakan. Nah, selama ini teman-teman biasa menggunakan paradigma berorientasi objek, gitu ya. Nah, di sini nanti akan kita perkenalkan beberapa paradigma, memang tidak semua ya, jadi terbatas. Ada paradigma terstruktur atau prosedural dan paradigma berorientasi fungsi, gitu ya. Baik, sebelum kita ke arah situ, kita masuk dulu ke arah software design, gitu ya. Nah, untuk materi software design yang sebelumnya kita paham bahwa dan kita sudah mengetahui gitu ya bahwa software design itu diperlukan dan banyak banget fungsinya gitu ya. Bisa untuk berkomunikasi antar stakeholder, bisa untuk mempererat ekspektasi gitu ya antara kebutuhan user dengan apa yang akan dia dapatkan nanti gitu ya secara visual gitu ya. Lalu dapat menilai kualitas perangkat lunak dan lain-lain. Nah, di sini software designer bisa jadi tidak merancang perangkat lunak untuk selesai dalam satu waktu. Jadi biasanya dalam merancang suatu perangkat lunak, mereka akan merancang perangkat lunak itu dalam versi yang berbeda-beda. Versi yang berbeda-beda itu dari sudut pandang atau point of view yang sering kita bahas ya, point of view yang berbeda, ataupun dari level yang berbeda. Jadi ada level logik dan level fisik. Untuk point of view yang dimaksud ya teman-teman mungkin masih ingat ya, kalau kita ingin menggambar desain rumah, berarti informasi yang kita bisa dapatkan adalah sudut pandangnya. Kita bisa tahu rumah itu ada dapurnya ada di mana gitu ya. Terus kamarnya ada di mana, berdekatan dengan kamar mandi dan lain-lain. Namun kalau kita ingin mengetahui informasi dari point of view yang berbeda, misalnya bentuk hasil rumah, maka kita akan mendesain bentuk tiga dimensi dari rumah tersebut. Jadi itu namanya point of view dari desain. Nah, kalau level itu biasanya level logik dan fisik ya untuk tiap-tiap desain yang dilakukan. Misalnya dia desain pertama secara informal dulu. Jadi secara informal misalnya desain dengan secari kertas gitu ya. Atau dia mendesain dalam suatu papan whiteboard atau papan tulis gitu ya, mendesain perangkat lunak secara konsep. Dia bisa mendesain dengan menggunakan buku dan pensil misalnya. Jadi secara informal dulu, dan level abstraknya masih tinggi karena dia belum ke arah implementasi. Lalu dia akan tambahkan terus informasinya sehingga desain yang dia bikin itu menjadi utuh atau lengkap. Artinya bisa sampai masuk ke fase yang lebih implementatif gitu ya desainnya. Nah, jadi desain proses itu terbagi menjadi 4 tahap yang biasanya dilakukan oleh para software designer gitu ya. Yang pertama itu desain informal, ya ini. Nah, dia menggambar, misalnya dia akan merancang suatu database atau suatu tampilan halaman login misalnya. Maka dia bisa bikin, oh halaman login ini begini, gitu ya. Ini halaman login, ini logo perusahaan misalnya. Kemudian ini username, masukin di sini, password di sini, kemudian ini tombol untuk sign in, di bawah lupa password misalnya gitu. Nah, dia menggambar informal design outline. Kemudian dia detailkan lagi, dia tambah informasinya hingga dia akan menjadi informal design. Jadi masih tetap nanti bentuknya sketsa gitu ya, menggunakan manual, cara manual menggunakan kertas atau apapun itu. Dia tambahkan informasi menjadi lebih cukup detail dan dia akan menjadi informal design. Informal design ini tidak bisa dipastikan kebenarannya karena memang maksudnya tidak bisa dipastikan kebenaran adalah tidak bisa diimplementasikan dulu gitu ya kalau informal design. Jadi tidak bisa desain yang masih informal tiba-tiba programmer mulai untuk coding itu nggak bisa karena masih informal. Artinya desain ini masih belum disetujui ya disetujui oleh
para tim development, ya, tidak hanya para programmer, ya, para software designer dan user pun juga nanti akan mereview suatu desain, ya. Salah satu desain yang bisa direview oleh user adalah desain user interface. Nah, apabila masih diperlukan desain yang lain, maka ini bisa berulang ke sini, ya, kembali merancang desain outline dan seterusnya. Nah, bila desain itu sudah lengkap, maka dia akan membuat suatu formal design. Formal design menggunakan CAS tools, ya, Computer Aided Software Engineer. Nah, ini seperti tools yang kalian pakai waktu mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak waktu itu. Ya, menggunakan Power Designer, menggunakan macam-macam gitu, ya, dibuat menjadi lebih formal bentuknya dan sesuai dengan strategi yang nanti akan digunakan. Ya, misalnya teman-teman menggunakan pendekatan berorientasi objek, maka desainnya akan menggunakan UML misalnya, ya, salah satunya menggunakan kelas diagram dan lain-lain. Nah, dia buat dulu secara formal, artinya notasi-notasinya pun akan mengikuti notasi secara formal. Kalau kelas diagram, dia akan gambar kotak seperti ini, gitu, ya. Di atasnya akan ada nama kelas dan seterusnya. Di tengah ini akan ada atribut, gitu, ya. Dan di paling bawah ini adalah metode. Kalau dia gambar relasi, dia hubungkan lagi dengan kelas yang lain dan seterusnya. Nah, untuk point of view yang berbeda, dia bisa balik lagi ke sini, gitu, ya. Dia bisa balik lagi ke sini, dia bisa bikin informal design lagi, gitu, ya. Dari informal design misalnya kelas yang udah jadi lengkap baru satu, kelas sisanya masih kotak-kotak, lalu dia beri relasi kotak-kotak gini aja dulu, gitu, ya. Maka dia akan membuat itu secara utuh terus-menerus, lalu akan jadi desain yang finish, gitu, ya. Nah, desain yang finish ini biasanya didokumentasikan dengan benar di dalam dokumentasi yang namanya software SDD, ya, software design document. Nah, walaupun desainnya udah finish pun masih bisa, misalnya untuk mendesain point of view lain, misalnya dia mendesain use case, ya, untuk pendekatan objek, dia mendesain activity, dia mendesain state, dia mendesain sequence diagram, ya, hingga nanti desainnya lengkap. Dan itu tetap akan ditambahkan informasi lebih detail hingga nanti level desain itu abstraknya menjadi level yang lebih rendah. Kalau nilai abstrak terlalu tinggi, berarti kan desain itu akan minim detail atau minim informasi. Nah, begitu informasi itu selalu ditambah, maka tingkat abstrak itu menjadi rendah, artinya detail sudah mulai ditambahkan, informasi sudah mulai ditambahkan, dan bentuk daripada desain udah berubah dari yang levelnya tadi hanya sebatas logik aja, menggunakan notasi-notasi yang tidak formal lalu dijadikan formal menjadi notasi-notasi formal dalam bentuk fisik, gitu, ya. Jadi dari logik ke fisik, namun dia sudah menggunakan notasi-notasi yang formal. Nah, secara umum desain ini seperti ini. Jadi desain itu kalau menurut praktis desain yang kita pelajari di materi kedua atau ketiga kemarin, bahwa desain itu harus bisa mengimplementasikan semua apa yang ada di fase requirement, gitu, ya. Nah, gitu. Maka biasanya orang akan mendesain arsitektur dulu yang pertama. Arsitektur dulu, dia mendesain yang kita sering contohkan itu adalah analoginya mendesain pondasinya dulu. Nah, itu yang pertama. Lalu dia akan mendesain abstract specification dulu, desain yang seperti yang di atas tadi, ya. Desainnya masih informal, outline, gitu, ya, secara abstrak. Nah, setelah jadi desain arsitektur itu akan membentuk suatu objek atau dokumen atau hasil desain yang namanya sistem arsitektur. Nah, lalu kemudian abstrak itu akan dilengkapi dengan dari dokumen sistem arsitektur dan arsitektur desain, serta requirement specification akan menghasilkan yang namanya software specification, gitu, ya. Nah, software specification ini biasanya memang dia bisa termasuk dalam satu SRS di sini, gitu, ya.
Jadi SRS itu bisa sampai desain arsitektur dan desain abstrak. Ya, salah satu desain yang sering masuk di SRS itu adalah desain fungsi atau use case gitu ya. Atau kalau di dalam pendekatan lain itu bisa masuk data flow diagram untuk pendekatan struktural atau prosedural. Nah, dari situ baru kemudian kita mendesain UI dulu biasanya. Kenapa UI diprioritaskan? Karena desain UI ini bisa dipakai untuk komunikasi langsung dengan para user atau customer. Di mana biasanya kita kalau mendesain UI itu harapannya memperkecil antara ekspektasi customer dengan realita yang dibuat oleh programmer gitu ya. Nah, jadi kita pertama memang mendesain UI-nya dulu. Lalu desain UI yang sudah fix disimpan ke dalam suatu dokumen yang namanya interface specification. Ya, desain itu nanti akan lebih detail dipelajari di mata kuliah interaksi manusia komputer ya. Mulai dari mengapa menggunakan radio button gitu ya. Mengapa laki-laki dan perempuan itu bagusnya menggunakan radio button, tinggal dipilih aja misalnya. Terus bila memasukkan alamat, bagusnya fieldnya dipisah. Lalu kalau dia memasukkan provinsi, maka dia tinggal pilih aja pakai drop down. Ketika dia pilih provinsi, misalnya Jawa Barat, maka kolom yang di bawahnya, misalnya kota, maka kotanya akan menyesuaikan dengan provinsi Jawa Barat dan seterusnya, gitu ya. Sehingga nanti data yang disimpan atau data yang memang disajikan itu adalah data yang benar. Nah, itu banyak strateginya yang mengapa begini, mengapa begitunya. Itu nanti biasanya diajarkan di mata kuliah interaksi manusia komputer ya untuk membahas user interface dan user experience. Nah, kemudian hasil desain ini dan dokumen ini dipakai untuk menggambarkan komponen. Nah, kalau pendekatan yang kita pakai itu berorientasi objek, maka akan mendesain kelas, mendesain state, mendesain macam-macam, gitu ya. Lalu itu kita simpan ke dalam komponen specification. Ya intinya di sini UML gitu ya. Kalau pendekatan objek, kemudian kita mendesain data di sini. Ya kita gunakan komponen desain itu untuk mendesain data menggunakan IR diagram misalnya salah satu yang kita pakai. Kemudian kita simpan atau kita record ya ke dalam dokumen data structure specification. Kemudian kita bisa membuat algoritma desain di situ ya setelah itu untuk mendetailkan dari komponen atau struktur data yang nanti akan dijadikan coding gitu ya. Jadi kita bisa desain algoritmanya itu di akhir untuk masing-masing komponen itu dan kita bisa simpan itu ke dalam satu dokumen yang namanya algorithm specification gitu ya. Nah, sampai sini desain udah selesai. Ya, kalau kita mendesain satu produk, maka setelah ini udah selesai semua, ya jadi dari requirement itu diteruskan ke arsitektur. Ini mengalir gitu ya. Sehingga memang mengalir itu terkait berarti. Jadi desain yang sebelumnya itu terkait dengan yang setelahnya. Desain arsitektur ini dibuat terlebih dahulu karena dia fondasi, kemudian nilai abstrak juga akan menerima inputan dari desain arsitektur, artinya dia menerima informasi, jadi terkait gitu ya. Jadi dia selaras. Lalu ketika mendesain UI juga dia dari abstract specification, jadi dia selaras juga. Nah, lalu setelah UI-nya jadi, kita mendesain komponen, komponen juga pasti udah selaras ya, karena UI, misalnya UI-nya adalah login, maka login itu berarti ada user di situ kan, berarti ada kelas user di situ gitu ya. Kemudian dari situ misalnya tadi ada kelas user, maka ada data user yaitu username dan password serta apapun itu gitu ya, itu desain datanya dan ada algoritmanya. Algoritma itu artinya untuk login nanti ini caranya gimana? Oh, caranya begini, lalu begitu, dan seterusnya. Jadi ada aliran-aliran algoritma yang bisa dieksekusi saat kita membicarakan itu semua, gitu ya. Sehingga dia memang mengalir dan memang mendapatkan informasi dari desain sebelumnya, karena yang diinginkan itu memang suatu desain utuh yang selaras, gitu ya. Sehingga desain yang kita gambar ini akan memenuhi requirement yang sudah disepakati di awal proyek.
Nah, di sini software desain strategis ada apa aja? Ada berorientasi struktur gitu ya, ada berorientasi fungsi, ada berorientasi objek, yang mana kita udah terbiasa dengan desain dan codingnya gitu ya. Nah, kalau berorientasi struktur ini, misalnya aplikasi yang kalian buat waktu itu menggunakan PHP gitu ya, itu adalah berorientasi struktur. Atau berorientasi fungsi untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya embedded atau yang tidak terlalu besar. Misalnya aplikasi itu hanya menjalankan 5 atau 6 fungsi saja, itu biasanya lebih mudah dan lebih cepat eksekusinya, itu berdasarkan berorientasi fungsi. Karena dia, kalau kita bandingin ya, kalau struktur oriented ini dia akan membuat satu blok program, atau kita sebut itu adalah proses, dan proses itu dieksekusi. Jadi proses itu gedenya segini gitu ya. Nah, kalau fungsi dia langsung ke fungsi aja. Kalau fungsi dia gedenya segini, gitu ya. Gedenya fungsi itu segini misalnya. Nah, maka dia blok programnya dia pasti lebih kecil. Nah, kalau objek oriented itu biasanya cenderung blok programnya lebih besar karena memang ketika mau dijadikan objek, ya kelas ini harus diinstansiasi terlebih dahulu, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari urut-urutan blok kode programnya, blok secara teori, gitu ya, itu pemrograman berorientasi fungsi itu lebih cepat dieksekusi daripada objek dan daripada berbasis struktur. Yang paling lama atau paling lambat ya eksekusinya itu adalah pemrograman berorientasi objek. Lalu ada pendekatan lain ya untuk desain, ada data driven model gitu ya. Ada macam-macam gitu ya, cuman kita bahas tiga ini aja gitu ya. Sisanya silakan teman-teman pelajari dalam buku yang sudah di-share. Belum di-share ya, tapi akan di-share ya. Mudah-mudahan sudah di-share. Oke, kita lihat structure oriented design. Nah, di sini berarti kita akan mendesain di mana software itu kita akan konsep ya menjadi suatu proses atau problem solving ya atau beberapa elemen yang nanti terorganisir dengan baik untuk menjadi suatu pemecahan suatu masalah gitu ya. Karena memang proses-proses ini yang dimaksudkan itu fokusnya adalah solusi. Jadi langsung saja di sini proses. Misalnya di sini proses login. Ya langsung aja nanti ada aliran data yang masuk dan seterusnya gitu ya. Ada aliran data masuk, kemudian data yang keluar apa, lalu di dalam itu prosesnya seperti apa, pertama begini, kedua begitu, jadi kita bisa bikin pseudocode-nya langsung di dalam situ gitu ya, dan kita bisa ekstrak juga menjadi beberapa level gitu ya. Nah, untuk desain berorientasi struktur ini dia memiliki manfaat, gitu ya. Salah satunya adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana masalah ini dapat diselesaikan. Jadi untuk tiap-tiap elemen yang dimaksudkan di dalamnya adalah algoritma pemecahan masalahnya. Dan kalau misalnya masalahnya itu terlalu besar, maka dia bisa di breakdown menjadi level-level yang lebih kecil. Dan memang ketika kita akan berbicara mengenai proses dan pemecahan masalah, nah untuk structure oriented ini memang dia berfokus pada solusinya. Sehingga memang konsep dari structure oriented ini adalah input, proses, dan output. Gitu ya. Inputnya apa? Data misalnya, lalu outputnya juga data gitu ya. Nah, lalu proses yang mengubah suatu data yang menjadi input menjadi output itu caranya gimana? Itu kita langsung bisa desain di dalamnya. Menggunakan desain algoritma, bisa dengan pseudocode, bisa dengan desain-desain narasi atau desain apapun yang bisa menggambarkan suatu pemecahan masalah. Karena memang dia berfokus pada solusi, sehingga desain yang berfokus pada solusi itu adalah desain algoritma, langsung masuk di sini. Gitu ya. Nah, desain terstruktur sebagian besar didasarkan pada strategi membagi dan menaklukkan atau divide and conquer, gitu ya, kalau masih ingat. Jadi strateginya adalah divide and conquer, makanya bentuk daripada desain prosesnya itu mirip dengan divide and conquer. Nanti ada suatu masalah yang besar, begitu akan dicari solusinya, dia dibagi menjadi dua dulu gitu ya. Kemudian solusinya kira-kira di kiri atau di kanan. Kalau di kanan nanti di kanan dibagi menjadi dua dulu hingga akhirnya dia akan mendapatkan solusi akhirnya di bawah gitu ya.
Jadi masalah di sini dipecah menjadi beberapa masalah kecil dan setiap masalah kecil diselesaikan secara berpisah sampai seluruh masalah diselesaikan. Jadi kalau ada misalnya kita membuat rumus persamaan matematik ya, misalnya 1 ditambah 1 dikali 0, maka yang diselesaikan tuh 1 kali 0-nya dulu misalnya, baru nanti hasilnya ditambahkan 1 gitu ya. Lalu nanti misalnya di bawahnya per berapa, nah berarti dia akan menyelesaikan masalah itu yang lebih kecil dulu ya. Kemudian dia naik ke atas akan menyelesaikan masalah yang lebih besar lagi dan akhirnya masalahnya selesai. Itu adalah strategi divide and conquer yang bisa diimplementasikan di structure oriented design. Nah, kemudian bagaimana cara menggambar notasinya? Tentu notasi yang digambarkan itu berbeda dengan UML, gitu ya. Di sini kita akan menggunakan yang namanya data flow diagram ya untuk menggambar dan memecahkan suatu solusi di mana solusi itu bisa kita pecahkan secara langsung dengan algoritma terkait, gitu ya. Set. Nah, di sini konsepnya adalah modul, gitu ya. Jadi satu proses itu sama dengan satu modul. Kemudian modul itu akan dikonsepkan secara hierarki, gitu ya. Nah, secara hierarki, kalau dia ngomongin hierarki, maka bentuknya tree, gitu ya. Artinya apa? Hierarki bahwa modul solusi akan mempengaruhi modul yang lain yang berada di atasnya ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, selesaikan dulu ya 1 tambah 1 kali 0 tadi ya. Selesaikan dulu 1 kali 0, begitu dapat hasilnya adalah 0, maka baru 1 ditambah 0 hasilnya 1, gitu ya. Jadi dia menyelesaikan masalah yang lebih kecil dulu. Nah, kemudian dia akan terkait dengan masalah yang lebih besar di atasnya hingga masalah selesai dengan baik. Dan dia akan berpengaruh jadi solusi yang sekarang dikerjakan itu nanti akan berpengaruh ke bagian di atasnya, gitu ya. Nah, itu kurang lebih. Nah, di sini tetap mengandung prinsip coupling dan cohesion, gitu ya. Di mana coupling itu yang diizinkan adalah yang renggang, kemudian cohesion itu yang diinginkan yang kuat ya. Jadi derajat cohesionnya itu kuat. Nah, jadi memang secara prinsip desain itu masuk ke dalam sini ya. Masih ingat ya waktu prinsip desain waktu itu kita pelajari di pertemuan ke berapa ya? 2 atau 3 gitu ya. Bahwa untuk couplingnya setiap modul itu memang nanti akan berbeda komunikasinya sesuai dengan problem solvingnya masing-masing. Jadi dia tidak terkait dan derajat cohesionnya dia akan memang ngumpul untuk masalah fungsional yang sama. Jadi untuk suatu masalah yang sama, walaupun nanti di breakdown, dia akan ngumpul di situ untuk memecahkan masalahnya. Tapi untuk masalah yang berbeda, dia akan terpisah banget. Sehingga kalau fungsi ini tidak akan mempengaruhi fungsi yang lain, ya. Nah, sehingga memang desain struktur ini juga memiliki cohesion yang tinggi dan coupling yang rendah. Artinya derajat koefisiennya tinggi, cohesionnya kuat, lalu memang couplingnya yang rendah, yang dia renggang ya, tidak terkait antara suatu modul dengan modul yang lain. Nah, kita mendesain menggunakan tools yaitu tadi saya sebutkan data flow diagram namanya. Data flow diagram itu berarti ada aliran data ya, diagram aliran data, ada data masuk. Jadi ini data masuk, ada suatu proses yang akan mengubah data ini menjadi data keluar ya. Jadi ada output. Nah, data output ini bisa jadi menjadi data input bagi proses yang lain gitu ya. Lalu nanti dari sini bisa menjadi output bagi proses yang lain dan seterusnya gitu ya. Misalnya di sini ada inputan ternyata dari user, lalu outputnya nanti akan diberikan ke user yang lain misalnya. User A misalnya memberikan input di sini, ada proses 1, proses 2, proses 3 ya secara hierarki tadi ya. Jadi dia tidak bisa langsung ke proses 3, jadi diselesaikan dulu proses 1, udah selesai keluar outputnya, dikerjakan proses 2, udah selesai outputnya, dikerjakan ke proses 3, udah selesai. Nah, hasil proses 3 inilah yang akan diterima oleh user B. Nah, misalnya gitu. Atau bisa juga dari yang kedua ini ternyata ada juga yang diterima dari B, itu juga boleh gitu ya.
Misalnya dia akan menerima output dari proses 2 yang dieksekusi dan proses 3 yang dieksekusi. Nah, kemudian dalam proses-proses ini kita menggunakan apa? Menggunakan pseudocode di dalamnya atau menggunakan flowchart di dalamnya karena memang dia berfokusnya pada solusi, maka dia akan difokuskan kepada solusi-solusi algoritma. Lalu untuk data input dan data output itu kita akan buat data dictionary-nya atau kamus datanya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat yang namanya hierarki plus input proses output. Ini adalah diagram yang bisa dipakai juga untuk mendetailkan ya input, proses, dan output. Tadi sudah saya jelaskan juga bahwa pemodelan ini adalah input, proses, dan output menggunakan beberapa diagram di bawah ini. Salah satunya adalah visual table of content, overview diagram, dan detail diagram. Ya, yang masing-masing daripada ini akan memiliki notasi yang berbeda-beda juga. Nah, ini adalah contoh data flow diagram. Ya, untuk pendekatan terstruktur ini sendiri nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya secara detail ya. Nah, tapi ini kita lihat contoh dulu. Misalnya yang kotak ini adalah eksternal entitas atau kita bisa anggap ini adalah usernya. Eksternal entitas itu bisa orang atau bisa sistem lain. Misalnya di sini adalah insert customer. Dia akan memasukkan data submit claim. Di dalamnya ada proses yang namanya record and analyze claim information. Kemudian ada output customer info. Kemudian customer info ini akan diterima oleh account database. Gitu ya. Dan tidak hanya customer info, ada juga query customer history juga akan masuk ke account database. Lalu nanti yang akan dikembalikan dari record and analyze ini dari submit claim itu adalah mail acknowledgement. Artinya dia akan mendapatkan email acknowledgement dari asuransi ya, insur customer yang ikut asuransi di sini gitu ya. Kemudian dia bisa melakukan inquiry gitu ya. Ya dan lain-lain lah ya itu bisa terjadi gitu ya. Nah seperti ini kira-kira ya bentuk dari data flow diagram. Jadi ada proses, ada input, ada output. Lalu ada aliran ini yang kita sebut dengan aliran data. Lalu di sini ada keterangan gitu ya. Itu adalah data gitu ya. Data yang mengalir ini adalah input. Lalu data yang masuk ke dalam proses itu kita sebut input, lalu ini adalah proses, kemudian ini adalah output. Nah, ini adalah data flow diagram ya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Untuk detail daripada ini nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Jadi dari masing-masing tadi kita akan detailkan pendekatan-pendekatannya. Kecuali pendekatan berorientasi objek ya, karena memang teman-teman sudah dapat itu, gitu ya, di materi analisis dan perancangan perangkat lunak. Nah, kemudian untuk tiap-tiap proses itu kita bikinlah algoritmanya, misalnya menggunakan flowchart diagram, ya atau flowchart di sini sama dengan ketika teman-teman belajar algoritma dan pemrograman waktu itu, gitu ya. Atau bisa dengan pseudocode atau bisa dengan flowchart diagram. Jadi selalu ada start dan stop, gitu ya. Kemudian kalau ini itu adalah input ya, ini power on. Kemudian ini adalah proses, ini adalah proses ya, ini adalah proses, lalu ini adalah output, gitu ya. Kalau ini saya lupa ini simbolnya apa, nanti kita detailkan aja di materi selanjutnya. Kalau ini berarti if ya. Ini if juga sama. Ini simbol if. Ini simbol berhenti sementara, gitu ya kalau nggak salah. Saya lupa. Nah, intinya kita bisa menggunakan flowchart diagram untuk menjelaskan masing-masing daripada proses ini. Jadi proses ini nanti satu akan punya algoritmanya, proses yang ini juga akan punya desain algoritmanya, proses yang ini pun jadi akan memiliki desain algoritmanya juga. Mendesainnya bisa dengan flowchart, bisa dengan algoritma dan lain-lain lah ya. Dengan tulisan teks ya. Misalnya if, for, while gitu ya yang biasa kita gunakan, kita pelajari pada mata kuliah semester 1 ya, yaitu algoritma dan pemrograman. Nah, kemudian ada data dictionary. Jadi setiap data yang mengalir, misalnya datanya set gitu ya. Nah, datanya itu apa? Itu dijelaskan di sini. Ada elemen value-nya, misalnya contohnya seperti ini, lalu deskripsinya apa, tipe datanya, panjang data, yang acceptable value-nya, artinya nilai yang diterima,
require ini wajib atau enggak, gitu ya, diisi. Lalu apakah boleh kosong, ya accepted null value atau enggak, itu bisa kita detailkan. Nah, bentuk data dictionary itu bisa dengan cara seperti ini, kita gambarkan kotak gitu ya, atau kita bisa gambarkan dengan cara yang lain gitu ya. Ada nanti lebih detailnya kita pelajari di materi minggu depan. Nah, lalu tadi ada yang namanya visual table of content. Ini mirip misalnya seperti struktur menu gitu ya. Misalnya di sini adalah sistem penjualan kredit. Nah, berarti dia ada 4 menu nih. Ada untuk merekam data penjualan, untuk koreksi data penjualan, lalu menghapus data penjualan dan mencetak laporan penjualan. Nah, merekam data penjualan itu ada yang namanya memasukkan data penjualan, ada update file untuk langganan, ada update file untuk persediaan, ada rekam file transaksi piutang, lalu ada rekam file transaksi penjualan. Ini semua narasi yang ada pada menu-menu ini adalah fungsi-fungsi dari perangkat lunaknya nanti, dan ini kita bisa pakai untuk membuat suatu struktur menu yang ada pada aplikasinya nanti. Nah, kemudian kita bisa gambarkan aliran input, proses, dan output dengan lebih detail untuk menggunakan overview diagram. Jadi ini misalnya input nomor 1 gitu ya, lalu ada input ini juga, lalu memasukkan data penjualan, outputnya adalah data penjualan dan berita kesalahan misalnya. Kemudian ternyata untuk memasukkan data penjualan itu dibutuhkan file transaksi penjualan juga, dibutuhkan file unduh langganan juga gitu ya. Lalu file unduh langganan ini dipakai juga untuk mengupdate file induk misalnya dan seterusnya gitu ya. Lalu ternyata file induk persediaan ini kan satu ya. Nah, dia satu di sini, dia masuk juga untuk memasukkan data penjualan dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah overview diagram untuk input, proses, dan output yang lebih detail lagi terkait dengan file yang masuk atau data yang masuk, kemudian diproses menjadi suatu proses apa gitu ya, apakah insert, update, delete, atau apapun itu, lalu ada outputnya berupa data lagi. Nah, kita juga bisa membuat detail diagram, artinya kita bisa membuat penjelasan daripada overview diagram dengan lebih detail di detail diagram, sehingga kurang lebih ya, bentuk detail diagram itu adalah seperti ini, gitu ya. Nah, misalnya masukkan data tanggal dan periksa kebenaran data yang dimasukkan. Bila tanggal tidak sah, maka ulangi. Jika sah, maka begini. Terus masukkan nomor apa dan lain-lain. Nah, ini adalah untuk satu proses, gitu ya. Nah, gitu. Kalau di pendekatan objek, berorientasi objek, biasanya kita bikin kayak gini, itu di activity diagram, tapi dia tidak menjelaskan data yang masuk apa dan data yang keluar apa, tapi lebih ke aktivitasnya saja. Ya. Nah, namun kalau di pendekatan ini, karena dia berorientasi pada solusi, maka dia akan menerapkan input, proses, dan output. Ya, makanya ketika kita belajar input, proses, dan output, itu mirip banget dengan pendekatan-pendekatan terstruktur ya, atau sering disebut orang pendekatan prosedural yang biasa teman-teman yang pernah teman-teman lakukan di semester-semester awal gitu ya perkuliahan. Lalu yang berikutnya adalah functional oriented design. Nah, di sini dia menggunakan subsistem berskala kecil yang kita sebut dengan fungsi. Jadi pendekatan fungsional itu semua codingnya itu menggunakan fungsi gitu ya. Nah, sistem dibagi ke dalam fungsi-fungsi yang lebih kecil dan menyembunyikan informasi dan operasinya. Jadi memang fungsinya itu dibuat lebih kecil lagi. Misalnya dalam suatu fungsi mengeksekusi fungsi gitu ya. Dalam fungsi itu mengeksekusi fungsi yang lain. Sehingga detailnya itu akan ada pada fungsi yang paling bawah gitu ya. Jadi dia lebih fokus ke fungsi aja. Jadi misalnya saya mau bikin koneksi ke database. Ya, ada metode yang namanya koneksi pertama, koneksi kon misalnya, kurung buka, kurung tutup. Nah, detail koneksi itu ada di file lain misalnya. Habis itu insert data, metode fungsi lagi. Kemudian tutup koneksi, ya close con misalnya, ada lagi. Lalu redirect itu ada fungsinya lagi gitu ya. Sehingga di sini dia akan menyembunyikan informasi-informasi detail terkait fungsi ini, dan nanti fungsi-fungsi ini akan diimplementasikan di file yang terpisah misalnya gitu ya. Jadi ada fungsi di dalamnya bisa manggil fungsi, di dalamnya bisa terdiri dari urutan-urutan fungsi yang dieksekusi, dan di dalamnya ada fungsi lagi gitu ya. Sehingga memang cara breakdown-nya itu adalah breakdown fungsi. Kalau pendekatan struktur itu breakdown-nya breakdown modul, jadi agak berbeda.
Ya, fungsi ini dia memang lebih kecil skalanya. Nah, ketika fungsi yang dipanggil, maka akan merubah segala state aplikasi dan bisa saja tidak diterima oleh modul lain. Dia pendekatannya tetap mengharuskan cohesion dan coupling yang bagus gitu ya. Jadi cohesionnya dia tetap lurus, couplingnya dia tetap kuat. Nah, ini memang diimplementasikan dengan baik juga di pendekatan berorientasi fungsi ini. Nah, strategi ini biasanya sering dipakai kalau state pada aplikasi tidak terlalu penting. Artinya, misalnya aplikasi-aplikasi yang sifatnya embedded itu kan nggak terlalu penting state-nya ya. Atau aplikasi-aplikasi yang memang secara fungsi dia cuma sedikit aja fungsinya. Nah, itu biasanya state-nya nggak terlalu penting. Dan di sini dia memang hanya mementingkan input tanpa mementingkan state. Ya, misalnya mesin cuci deh gitu ya, kita 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 buat aplikasinya di ada prosesornya di dalam misalnya. Nah, dia itu kan ya bisa kita atur, bisa kita apa dan lain-lain lah gitu ya. Nah, untuk pendekatan fungsi juga ini sebenarnya sama, masih mengubah input menjadi output. Sudut pandangnya bisa top down atau bottom up. Ini bebas saja. Mau kita bangun dari fungsi dasar dulu, baru ke atas fungsinya sehingga fungsi yang lebih besar terbentuk, atau dari fungsi yang lebih besar kita drop down ke bawah gitu ya, turun ke bawah, jadi fungsi yang lebih kecil bebas saja. Nah, tools yang dipakai mirip dengan pendekatan fungsi prosedural. Jadi kita pakai data flow diagram juga, lalu kita pakai structure chart diagram, data dictionary dan pseudocode juga karena dia sama ya berorientasi input proses output artinya berorientasi solusi juga. Tapi bentuknya itu lebih kecil yaitu adalah berupa fungsi-fungsi. Ingat ya, fungsi-fungsi. Masih ingat ya fungsi gitu ya. Nah, bentuknya bisa seperti ini ya, structure chart diagram. Ya ini semuanya fungsi ya, prosedur desain report ini kan fungsi ya, fungsi atau prosedur ya sama aja gitu. Lalu ada fungsi lagi yang namanya get design entity name, ada get name design, get entity name, short ya, get short. Nah, ini kan semua adalah function atau prosedur gitu ya yang bisa kita pakai. Oh, lalu kalau kita panggil di sini get entity name, dia ngambil dari database dan lain-lain. Jadi ini lebih ke hierarki fungsi. Jadi ini hierarki fungsi, ini pendekatannya adalah top down. Nah, lebih detailnya nanti akan ada di penjelasan detail di dua pertemuan lagi berarti ya. Sedangkan untuk object oriented kita tidak akan bahas lagi karena you know this so well gitu ya. Ini teman-teman udah beberapa desain udah ada dipraktekkan juga ya di mata kuliah PPL. Jadi ini kita tidak bahas lagi. Jadi nanti kita akan merasakan apa perbedaan dari desain itu gitu ya. Nah, toolsnya biasa gitu ya. Terdiri dari tiga diagram besar ya, ada interaksi, behavior, sama structure. Di structure ada kelas diagram dan lain-lain. Ini total kurang lebih ada 13 diagram. Gak usah saya jelasin lagi, ini saya skip. Nah, bedanya apa? Fungsional dan object oriented, misalnya pendekatan fungsi dan object oriented ya. Dari level abstrak aja. Pendekatan fungsi itu nanti akan memberikan real world function. Kalau object oriented berarti real world object gitu ya. Itu bedanya. Kalau fungsional tuh langsung ke fungsinya, kalau objek oriented itu dia bikin objek dulu baru ke metode gitu ya. Sebenarnya sama aja ujung-ujungnya fungsi, tapi kalau fungsi itu straightforward ke fungsi aja. Ya kalau objek oriented itu lebih ke bikin objek modelnya dulu baru ke fungsinya. Nah, sehingga kalau kita lihat dari faktor fungsi, fungsi dari pendekatan fungsional itu memang dikumpulkan secara bersama-sama sampai ke level yang lebih tinggi. Kalau yang objek oriented itu dikumpulkan bersama dalam suatu objek yang sama dan dalam suatu behavior dalam objek itu sendiri. Untuk eksekusi, kalau ini langsung dieksekusi di fungsinya, ya kalau di objek oriented dia pakai UML. Untuk state, biasanya state itu akan diatur di share memory. Ya kalau pendekatan objek itu state itu diatur di centralized memory juga, tapi nanti akan didistribusikan untuk tiap objek.
yang ada pada sistem. Karena memang ketika sistem itu berjalan, maka akan di-create objek-objek yang banyak gitu ya. Nah, kalau fungsional enggak, langsung panggil fungsi, langsung dieksekusi oleh share memory. Nah, untuk pendekatan, biasanya kalau objek oriented itu karena dia dari kelas-kelas dulu, maka dia bottom up. Kalau fungsi itu biasa memang orang gunakan itu pendekatannya top down ya. Jadi membuat fungsi utama dulu, baru dipecah ke fungsi yang lebih kecil. Terus dasarnya adalah bisa jadi use case diagram dan skenario ya kalau menggunakan use case. Kalau ini adalah objek. Karena memang use case itu secara general suka dipakai di berbagai pendekatan karena dia merujuk langsung ke fungsi-fungsinya. Kemudian secara dekomposisi ini baru dekomposisi fungsi. Kalau ini dekomposisinya levelnya kelas. Jadi kalau ini kan straightforward ke fungsi, jadi dekomposisinya fungsi. Fungsi ini di dalamnya ada fungsi yang lain dieksekusi, di dalamnya ada fungsi lain dan lain dan seterusnya. Nah kalau ini dekomposisinya dari kelas, misalnya ada inheritance, lalu berinteraksi dengan kelas lain, polymorphism dan lain-lain. Nah kalau penggunaannya biasanya yang fungsional ini adalah computational sensitive application. Aplikasi yang secara komputasional itu dia sensitif. Nah, aplikasi yang melibatkan hitung-hitungan, yang banyak hitungannya karena hitungan langsung merujuk pada fungsi dan lain-lain. Nah, kalau berorientasi objek biasanya banyak yang software untuk mengerjakan urusan-urusan bisnis karena dia memang lebih mudah untuk dikembangkan nantinya. Kalau fungsionalnya agak susah dikembangin karena dia memang straightforward, sekali dibuat itu selamanya gitu ya. Dan berguna juga untuk aplikasi-aplikasi yang memang dibangun dengan skala yang kecil karena dia langsung tertuju pada fungsi yang dimaksud saja. Nah, bedanya dengan pendekatan prosedural apa? Nah, itu silakan teman-teman cari tahu, gitu ya. Namun memang fungsional dan prosedural itu nggak jauh beda, karena notasi yang digunakan beda, cuman yang satu dia lebih ditekankan ke fungsi, lebih kecil skopnya, yang satu lebih ditekankan di proses atau di modul, itu skopnya lebih besar lagi. Kalau objek oriented lebih ditekankan pada objek. Nah, objek itu kan kalau kita ngomongin fungsi, fungsi itu dieksekusi oleh objek-objek gitu ya, sehingga memang dia akan lebih banyak interaksi objeknya. Baik, seperti itu kurang lebih daripada strategi desain ya dan paradigma yang kita pelajari. Memang tidak semua, namun itu cukup untuk memberikan informasi bagi teman-teman bahwa ada sudut pandang yang lain gitu ya dalam mendesain dan mengimplementasikan suatu perangkat lunak nantinya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan akhir ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.